Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang akan kita bahas pada video ini adalah mekanisme ginjal dan proses pembentukan urin. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Aida, lalu Septian, Rindi, Siti, Syafira, dan Wirandi. Oke, selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya, ekskresi itu fungsinya apa ya? Lalu, mekanisme kerja ginjal itu apa sih? Nah, supaya kita semua paham, ayo simak penjelasan berikut ini. Sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Fungsi ekskresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostatis. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal akan menyaring metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh akan dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Ginjal merupakan organ utama yang memproduksi urin. Ginjal berjumlah sepasang, terletak di belakang perut, sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang, serta di bawah hati dan limpa. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ginjal sebagai pengeluaran zat sisa organik seperti urea, asam urat, kreatinin, amonia, dan lain-lain. Yang kedua, ginjal sebagai pengeluaran zat racun seperti obat-obatan, zat kimia asing, zat aditif makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, ginjal sebagai pengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian proses pembentukan urin. Pada bagian ini, seperti yang kalian lihat, prosesnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi atau sekresi tubulus. Nah, kira-kira apa sih filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi itu? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Tahap pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Melalui filtrasi glomerulus, setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Jika volume plasma pada orang dewasa rata-rata 2,75 liter, berarti ginjal menyaring keseluruhan plasma sebanyak 65 kali sehari. Laju filtrasi glomerulus dikontrol oleh saraf simpatik. Saraf parasimpatik tidak memiliki pengaruh apapun pada ginjal. Mekanisme kerja filtrasi glomerulus. Ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma. Tetapi air dan zat terlarut yang molekulnya berukuran kecil akan melewati membran glomerulus. Membran glomerulus tersusun dari 3 lapisan, yaitu dinding kapiler glomerulus, membran basal, dan lapisan dalam kapsul Bowman. Dinding kapiler glomerulus terdiri atas satu lapisan sel endotelium pipih yang memiliki banyak pori besar, sehingga bersifat 100 kali lebih permeabel terhadap H2O dan zat-zat terlarut daripada kapiler di bagian tubuh lainnya. Membran basal merupakan lapisan gelatinosa aseluler atau tidak mengandung sel yang terbentuk dari kolagen dan glikoprotein. Lapisan dalam kapsul Bowman tersusun dari podosit yang mengelilingi glomerulus. Podosit adalah sel yang berbentuk seperti gurita yang memiliki banyak tonjolan kaki.
Filtrasi glomerulus merupakan proses pasif yang terjadi karena 3 gaya fisik sebagai berikut. 1. Tekanan darah kapiler glomerulus, yaitu tekanan cairan yang ditimbulkan oleh darah di dalam kapiler glomerulus. Tekanan ini tergantung pada kontraksi jantung dan resistensi aliran darah yang ditimbulkan oleh arteriola aferen dan eferen. Nilai tekanan ini sekitar 55 mmHg. Kedua, tekanan osmosis koloid plasma ditimbulkan oleh distribusi tidak seimbang protein-protein plasma di kedua sisi membran glomerulus. Yang ketiga, tekanan hidrostatik kapsul Bowman, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh cairan di bagian awal tubulus yang cenderung mendorong cairan keluar dari glomerulus menuju ke kapsul Bowman. Nilai tekanan ini sekitar 15 mmHg. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Tubulus memiliki kemampuan reabsorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya tubulus mereabsorpsi sekitar 99% dari H2O yang terfiltrasi, 100% gula terfiltrasi, dan 99,5 gram garam yang terfiltrasi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi tubulus disebut urin sekunder. Untuk dapat direabsorpsi, bahan harus melewati 5 penyaring terpisah yang disebut transport transepithel, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan harus meninggalkan cairan tubulus dengan melewati membran luminal sel tubulus. 2. Melewati sitosol dari satu sisi sel tubulus ke sisi lainnya. 3. Melewati membran basolateral sel tubulus untuk masuk ke cairan interstisial atau cairan di antara sel. 4. Berdifusi melalui cairan interstisial. 5. Menembus dinding kapiler peritubuler untuk masuk ke plasma darah. Reabsorpsi bahan yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi sebagai berikut. 1. Ion-ion natrium atau Na direabsorpsi secara pasif ataupun aktif. 2. Ion klorin atau Cl dan ion negatif lainnya, misalnya bikarbonat, secara pasif berdifusi ke dalam sel-sel epithel dari lumen tubulus mengikuti pergerakan natrium yang keluar menuju ke cairan kapiler tubuler. 3. Glukosa, fruktosa, dan asam amino direabsorpsi secara difusi dipermudah oleh saluran protein dan konstraptor. 4. Air direabsorpsi melalui osmosis bersama-sama dengan ion natrium dari area berkonsentrasi tinggi dalam lumen tubulus ke area berkonsentrasi rendah dalam cairan interstisial dan kapiler peritubuler. 5. Urea direabsorpsi secara difusi sekitar 50%. Sebanyak 50% urea lainnya akan diekspresikan ke dalam urin. 6. Ion argonik, kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat, dan sejumlah ion organik direabsorpsi melalui transport aktif. Baik, selanjutnya adalah augmentasi. Secara umum, augmentasi bisa diartikan sebagai proses pengumpulan. Tahap terakhir yang harus dilewati dalam pembentukan urin adalah augmentasi. Proses augmentasi akan terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpan urin untuk sementara. Pada tahap ini masih terjadi proses penyerapan kembali air, garam NaCl, dan urea yang akan membentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Prosesnya akan kita bahas di poin berikutnya. Oke, proses augmentasi. Urin sekunder dari proses reabsorpsi sebelumnya akan diubah menjadi urin sebenarnya di proses augmentasi. Dimulai dari tubulus contortus distal, urin akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi proses penyaringan kembali air, garam NaCl, dan urea. Membentuk urin sebenarnya yang akan dikeluarkan dari tubuh manusia. Melewati tubulus pengumpul, urin akan menuju pelvis renalis, lalu mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah tiba di kandung kemih dan terkumpul dengan penuh,
orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Sedikit pengetahuan, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi volume urin. Beberapa di antaranya adalah zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Zat diuretik atau kafein yang bisa didapatkan jika kamu banyak mengkonsumsi teh atau kopi akan menghambat reabsorpsi air yang menyebabkan naiknya volume dari urin. Peningkatan suhu akan menyebabkan kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di dalam ginjal berkurang sehingga volume urin akan menurun, begitu pula dengan sebaliknya. Ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak mengkonsumsi cairan, maka volume urin akan meningkat juga. Ada beberapa emosi yang bisa merangsang peningkatan atau pengurangan volume urin. Contohnya, orang menjadi lebih sering buang air kecil pada saat gugup, tegang, atau takut. Tidak heran jika kita akan selalu ingin ke kamar kecil ketika berada di situasi yang membuat kita gugup. Proses augmentasi. Urin sekunder dari proses reabsorpsi sebelumnya akan diubah menjadi urin sebenarnya di proses augmentasi. Dimulai dari tubulus contortus distal, urin akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi proses penyaringan kembali air, garam NaCl, dan urea. Membentuk urin sebenarnya yang akan dikeluarkan dari tubuh manusia. Melewati tubulus pengumpul, urin akan menuju pelvis renalis, lalu mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah tiba di kandung kemih dan terkumpul dengan penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Sedikit pengetahuan, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi volume urin. Beberapa di antaranya adalah zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Zat diuretik atau kafein yang bisa didapatkan jika kamu banyak mengkonsumsi teh atau kopi akan menghambat reabsorpsi air yang menyebabkan naiknya volume dari urin. Peningkatan suhu akan menyebabkan kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di dalam ginjal berkurang sehingga volume urin akan menurun, begitu pula dengan sebaliknya. Ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak mengkonsumsi cairan, maka volume urin akan meningkat juga. Ada beberapa emosi yang bisa merangsang peningkatan atau pengurangan volume urin. Contohnya, orang menjadi lebih sering buang air kecil pada saat gugup, tegang, atau takut. Tidak heran jika kita akan selalu ingin ke kamar kecil ketika berada di situasi yang membuat kita gugup. Selanjutnya, kita memasuki hasil augmentasi. Setelah melewati berbagai macam proses, hasil dari proses augmentasi ini adalah berupa urin. Sesungguhnya, yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Maka, dapat kita simpulkan bahwa augmentasi ini adalah proses terakhir dalam pembentukan urin, di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam NaCl, dan urea. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Hasil akhir dari proses ini adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin,
amonia, sisa-sisa pembungkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah. Perhatikan gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan gambaran bagaimana proses pembentukan urin yang melewati 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan augmentasi. Nah, sekarang sudah mulai paham kan teman-teman? Semoga apa yang telah kami sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih.